Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati Al-Muhtaram wal Muhtaram Kiai Haji Sofar Mawardi, yang kami hormati Ketua MT 1453 Bapak Cahya, yang kami hormati Ketua Musola dan Mubat Al-Fatih Center Bapak Diki beserta para staf pengurus musola, yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, jamaah kajian MT 1453. Pertama dan utama, tidak ada kata yang kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan nikmat karunia berupa hidayah, sehingga kita hari ini dimudahkan untuk sama-sama memenuhi satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bahwa thalabul ilmi warudatun illa kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim dan keutamaan yang cukup besar bagi para pencari ilmu adalah Allah kabulkan doa-doanya selama berada di majelis ilmu, dan Allah kirimkan malaikatnya, turunkan keberkahannya, dan Allah sebut nama-nama kita di sekitar malaikatnya. Dan semoga niat kita lillahi ta'ala ini, setiap langkah kita menjadi pengukur dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam terlimpah kepada qudwah kita, uswatun terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita harapkan perjumpaannya, orang yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Beliau yang berparas indah, berbadan gagah, mengajarkan kita berdakwah, beribadah, bermuamalah, sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang siap menegakkan syariat. Salam salam juga terlimpah ruah kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita yang senantiasa mencoba mahabbah untuk mencintai beliau, mencoba untuk iktiba sunnahnya, mencoba mengikuti sunnah-sunnahnya hingga ajal menyebut kita. Amin. Jemaah MT 1453 yang dirahmati Allah, akhir masakan pada Kiai Sofar Mawardi, alhamdulillah jazakallahu khair atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Pada kesempatan kajian pekan ini, pekan kedua, sebagaimana yang sudah terjadwal bahwa kita akan ditemani oleh Kiai Haji Sofar Mawardi dalam membahas kitab
Baidatul Hidayah, satu kitab yang fenomenal karya dari Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Ghazali Al-Turi, yang mana kitab ini menjadi rujukan bagi setiap pondok, baik di nasional maupun di internasional. Jadi beruntung sekali hari ini bapak-bapak MT 143 menjadi santri ya, dalam beberapa waktu ke depan. Tidak hanya menjadi wali santri ya, selama ini mungkin di rumah menjadi wali santri, tapi hari ini menjadi santri ya. Karena anak-anak kita sudah mondok gitu, alhamdulillah, dan tinggal bapaknya sekarang mondok ya. Dan untuk itu kenapa juga Pak Kiai menyarankan kita memiliki kitab ya, kan ada PDF gitu kan, PDF pun bisa di-download di handphone gitu dengan mudah dan gratis gitu. Namun tentu kita nanti mendapat penjelasan dari Pak Kiai gitu ya, apa ada keutamaan apa ketika kita harus bersusah payah dengan kita membeli, kemudian nanti mendengarkan ya. Mungkin juga ada kalimat Pak Kiai, kita kan belum bisa baca bahasa baca Arab gundul gitu ya. Nah ini mungkin nanti Pak Kiai juga bisa memberikan kita motivasi ya, bahwa ada apa sih gitu, kita harus memiliki kitab, kemudian membaca, menukil dan sebagainya ya. Untuk itu mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga melalui wasilah keberkahan dari ilmu yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali Al-Turi ya, kemudian juga dengan wasilah kitabnya, wasilah para ulama. Semoga kita mendapat keberkahan dari ilmu ini. Kemudian juga kita baca surat Fatihah kepada orang tua kita, para guru-guru kita yang telah mendahului kita, yang hari ini berada di dalam kubur. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, Allah berikan cahaya yang terang benderang. Dan juga kepada para sahabat-sahabat kita yang hari ini sedang diuji dengan diambil nikmat sehatnya, Allah berikan kesehatan yang kembali dan sakitnya sebagai pengukur dosa-dosanya. Dan juga kepada kita semua, keluarga kita semua yang hari ini sedang mengalami kesulitan, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan, berikan kemudahan, dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin wa quliyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kalau taruh ke supermadi waktu dan kata-kata yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah SWT dan bisa berhimpun dalam majelis kita ini. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada sesuatu yang kita maksudkan kenapa kita mesti bersusah payah, perlu punya kitab aslinya atau kitab kuning daripada kitab Bidatul Hidayah yang disusun Imam Ghazali ini. Juga bersusah payah untuk mencatat bila memungkinkan. Padahal zaman ini kalau sekedar informasi ilmu itu udah gampang, buka Playstore terus kemudian download, itu ya kitab Arabnya ada, terjemahnya ada. Tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud itu kita ingin mendapatkan tambahan hidayah dan taufik.
dalam hal menuntut ilmu kita perlu ingat kalau kita nasibnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengutip apa yang dulu disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengutip apa yang disebut Rasulullah SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak akan tambah dari Allah kecuali jauhnya. Kalau sekedar banyak-banyakan data ilmu, berarti yang paling hebat itu adalah flash disk atau apa, hard disk atau apa lagi yang paling pilihan, CD yang di dalamnya ada maktabat Sabilah, berapa puluh atau ratus atau mungkin ribu kitab ada di dalam. Kalau hebat-hebatan hafalan nomor gronya dan teman-temannya para orientalis lebih hebat. Dulu zaman saya nyantri di Arba'in, dosen kami yang menurut orang katanya salah satu dari ahli hadis Indonesia adalah Dr. Rizwanullah. Beliau mengajar hadis dan beliau mengatakan kepada kami, kamu kalau mau jadi ahli hadis, sediakan duit 200 juta untuk beli kitabnya. Kitabnya aja nih 200 juta. Kalau yang mau tahu datang ke Masjid Baitul Mughni sana di Jalan Gatot Subroto, dan di depan situ itu rumahnya beliau dokter. Pernah beliau membawa salah satu koleksi kitabnya, yaitu Jam Al-Mufahraj li Ahadil Hadis. Terus saya lihat, ternyata di mukadimahnya itu pakai bahasa Belanda. Kenapa? Yang nyusun ternyata orientalis. Jadi kalau mau nyari hadis itu ada di antara kitab itu malah yang orientalis. Orang yang tidak mengimani Quran, tidak mengimani hadis, tapi dia ahli hadis, pakar hadis. Jadi kalau kita ngaji maksudnya cuma sekedar mau tahu atau menyimpan data, ya tinggalan zaman kita ini. Orientalis sudah dari dulu melakukannya. Yang kita maksud itu adalah memetik hidayahnya. Nah disinilah makanya kalau di kalangan pesantren itu penting yang namanya guru, yang namanya sanad ilmu, dan termasuk adabatul ilm. Ini mohon maaf ini, kalau memungkinkan ya nanti kita ngaji itu ada lekarnya supaya kitab itu enggak bergeletak di bawah. Ya, memang ini kertas, tetapi ketika sudah diisi dengan cetakan kitab, ya tergantung kita, kan gitu. Ada kain gitu, kain itu warnanya merah dan putih, dijahit, terus katanya jadi apa? Bendera lambang negara. Terus kemudian kita injek-injek itu kain itu, ada polisi, ada tentara, apa yang terjadi? Loh, emang kenapa? Bukan dia itu kain. Di sini ada gambar. Apa sih? Kertas dicetak, ada gambarnya presiden. Kita robek-robek depan kantor polisi, kira-kira apa terjadi? Atau kita injek-injek, kita ludahi. Loh, kenapa kemudian dipermasalahkan? Loh, itu kan cuma kertas, ada cetakannya. Kebetulan yang kita cetak di situ gambar presiden, padahal bisa saja yang tercetak kucing. Sama itu proses kerjanya, tidak pencet keluar depan. Nah, termasuk ketika kita ketika kertas itu kemudian tercetak di situ,
hitam. Tergantung kitanya. Kalau kita mau menghormati ya bisa, kita mau ngeremehinnya bisa, dan itu nanti akan berimbas kepada sikap kita. Karena memang kehormatan itu kan ada tempatnya. Contoh ya. Kenapa sih emas itu orang pada mau bayar mahal untuk mendapatkannya? Bukankah emas itu logam, betul kan? Tapi itu mahal Pak Ustaz. Kata siapa mahal? Kan kita yang mengatakan mahal, betul kan? Nah kalau misalnya dibawa ke suatu komunitas di mana ia tidak anggap emas itu mahal, mahal ya kira-kira? Ya enggak. Atau dikasih ke kucing itu, kucing mending ikan asin daripada emas. Begitu lebih berdaya ikan asin daripada emas. Jadi semua itu tergantung kita mau menyikapinya bagaimana. Nah maka dari itu para sahabat sekalian, kalau kita ngaji kemudian sekedar mendengar lewat YouTube atau melihat downloadan di Play Store, ya bisa saja. Tapi dengan cara begini juga ada sirnya. Kenapa? Ini yang dilakukan oleh para masyayikh atau para salafus saleh terdahulu, ngajinya modelnya kayak begitu. Padahal zaman dulu nyatet, dicatat, tertulis tangan. Dan kalau bahasa sekarangnya itu dengan megang kitab aslinya ini, maksudnya ya kopian daripada aslinya ini, berharap ini bisa jadi semacam kabel kalau sekarang itu nyolok supaya kita mendapatkan rahmat, barokah, manfaat sebagaimana yang dulu Allah berikan kepada penyusun kitab-kitab salaf atau kitab-kitab kuning seperti ini. Sebab apa? Sangat jauh berbeda ya antara orang yang menyusun kitab atau buku zaman dulu dengan sekarang. Kalau orang zaman sekarang umumnya buat buku itu yang kebayang best apa? Best. Bahkan kadang-kadang baru nyetak pertama langsung tertulis best. Dan best itu artinya kebayang apa? Profit, royalti dan sejenisnya. Duit, kekayaan gitu. Terbit sekali beli mobil, terbit 2 kali nambah rumah, terbit 3 kali nambah istri. Buku apa mana? Zaman sekarang kan begitu. Maka kadang-kadang orang zaman sekarang nyusun buku itu dari judulnya aja udah bahaya. Dari judulnya aja niatannya merusak orang. Contoh, neraka tidak kekal. Kenapa? Oh, mana kan? Jadi orang penasaran ingin beli, betul nggak? Apalagi jadi dari judulnya itu udah merusak. Beda dengan ulama zaman dulu. Kalau nyusun kitab baru judulnya aja kita dapat petunjuk. Contoh, Tanbihul Wafilin, peringatan bagi orang-orang lalai. Nasihat dunia, nasihat-nasihat keagamaan. Atau ini hidayah, permulaan petunjuk. Ini kita baru permulaan yang mau kita kaji ini. Dulu begitu. Riyadhus Shalihin, utamanya orang-orang saleh. Orang zaman sekarang bikin buku itu orang baca bisa tersesat kalau cuma berpegangan kepada judul buku. Niatannya beda. Orang zaman dulu nyusun kitab seperti misalnya menyusun kitab Al-Ajurumiyah, selesai ditulis dilempar tuh kitab ke laut. Ya Allah, kalau saya tulis kitab ini ikhlas karenamu, engkau ridhoi Allah, biarkan ia ngambang dan kering. Tapi kalau memang saya menulisnya dengan niat yang lain bukan karena Allah, tenggelamkan, hancurkan, lenyapkan. Lempar. Ternyata ngambang, kering. Oh berarti ikhlas. Berbanyak. Sampai saat ini orang baca kitab itu.
Pada zaman sekarang nyusun kitab, ya Allah kalau ikhlas biar tambang di lautan, kalau tidak ikhlas ya Allah tenggelamkan dan surga. Kira-kira gimana? Jangan tanya, nggak usah dicoba, nggak usah coba. Makanya beda kita itu megang kitab zaman dulu sama sekarang banyak. Coba ini berapa harga kitabnya berapa? 15.000. Coba beli kitab zaman sekarang, buku-buku zaman sekarang berapa harganya? Mini-mini. 35.000. Teman saya bikin cerita zaman saya dulu sekolah. Saya tidak ikut, tapi nama saya disebut-sebut dalam buku itu. Terus, ini berapa harganya? Ternyata 100.000. Gitu loh. Teman sekolah bikin buku cerita kumpulan zaman sekolah gitu, di Pekalongan. Itu jadi buku dijualnya satu buku 100.000. Itu kan berarti kalau 10 aja berapa? Juta. Wah, mantap juga gitu. Nah, zaman sekarang hitungnya begitu. Makanya kalau kita megang kitab seperti ini, niatannya apa? Ya, tabarukan, semoga kita bisa mengikuti, kalaupun tidak semua, sebagian daripada jalan yang ditempuh oleh salafus saleh yang telah mengantarkan Islam pada kejayaannya, sehingga kita sampai saat ini mendapatkan bagian daripada cahayanya. Sebab seandainya dulu Islam tidak pernah jaya, ya kita tidak kenal Islam, kita jauh dari Mekah Madinah, jauh kita dari Ka'bah dan makam Rasulullah. Tapi Islam pernah jaya, sehingga dakwah Islam itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Hanya nasib orang, ada yang terima, ada yang mengabaikan atau menolaknya. Ya, para sahabat sekalian, kitab Imam Al-Ghazali ini kalau yang kita mau baca Bidayatul Hidayah itu yang di pinggirnya, ya, yang pinggir ini. Kalau di dalamnya itu adalah ya, Maraqil Ubudiyah, itu yang menulis adalah syarah daripada Bidayatul Hidayah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ya, ini kali ini Maraqil Ubudiyah itu adalah syarah atau penjelasan kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah disusun oleh Imam Ghazali, sedangkan Maraqil Ubudiyah disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Banten, ya, Indonesia, yang menjadi ulama besar di Mekah dan juga dimakamkan di sana. Di dalam kitab ini ada beberapa bagian, kita akan lewati bagian yang pertama. Ya, bagian pertama itu kalau dibuka dari depan, dari muqaddimah itu, kemudian pada bagian yang pertama ya. Ini karena apa? Karena ngajinya kita ini sebulan sekali. Kalau kita dari depan lama tamatnya, dan materi bagian depan ini udah banyak diterangkan. Karena mengenai masalah perintah, mengenai masalah ibadah, intinya ini adalah amalan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai bangun tidur, sholatnya, zikirnya, gerak-gerik apa yang perlu kita amalkan, nah itu diterangkan pada bab yang pertama. Kalau nanti bagian kedua sampai tamat sudah selesai dan kita masih diberikan Allah umur panjang, sehat semuanya, insya Allah kita bisa lakukan kajian dari awal sehingga tamat secara sempurna. Kok nggak cuma kayak gitu? Ada loh. Kalau kita kenal yang namanya Tafsir Jalalain, ya. Tafsir Jalalain itu ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Asyuti, beliau menyusun Tafsir Jalalain itu dari surat Al-Kahfi, gitu. Dari di tengah Quran itu. Nah, selesai, kemudian baru Fatihah. Selesai Fatihah mau Al-Baqarah, beliau amat.
Nah, kemudian dilanjutkan oleh sahabat ataupun juga murid beliau itu Imam Jalaluddin Al-Mahali dari surat Al-Baqarah sampai sebelum Al-Kahfi. Jadi 30 juz selesai. Kalau Al-Fatihahnya dua-duanya ikut menafsir ya dengan metode yang sama. Jadi ada juga model kayak gitu, ngaji seperti itu. Dan kita ini kelihatannya mau ikut Imam Jalaluddin Suyuti, ngajinya dari tengah dulu gitu. Nanti kalau bagus ya bisa selesai, nanti dari belakang tidak apa-apa. Kalau kita udah memang menjadi pencinta ilmu ya mau model apa aja ngaji sih oke-oke aja. Tapi kalau bagi yang memulai apalagi dengan metode ala-ala pesantren, ini perlu dimulai dari bab yang kita memang sangat membutuhkannya. Insya Allah itu akan mengantarkan kita untuk lebih punya semangat dan kekuatan. Baik, pada saat kalian kita langsung buka pada halaman 61 di kitab yang bahasa Arabnya ya. Itu Al-Qismu Tsani Al-Qawlu fi ijtinabil ma'asi. Udah ketemu? Halaman 61. Udah ketemu? Ya, di tengah-tengah, pinggir, pertengahnya panjang itu urusannya itu. Ya. 61, tahu kan nomor 61? 61 kiri. Nama dua soal juga kan. Nah, sebelum kita baca kalau di pesantren itu agar kita mendapatkan pertolongan Allah juga keberkahan dari mu'alifnya, kita baca Fatihah mestinya 7 kali, tapi itu lama sekali aja. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa Imam An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Qismu Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Qismu Tsani al-qawlu fi ijtinabil ma'ashi. Al-qawlu al-qismu bagian al-tsani yang kedua. Al-qawlu itu ucapan atau pembicaraan fi ijtinabil ma'ashi, di dalam menjauhi maksiat-maksiat. Bagian pertama kitab Bidayah bicara tentang perintah-perintah apa yang mesti dilakukan dari bangun tidur, ketika masuk kamar mandi, ketika pakai baju, ketika sholat, ketika zikir doa dan sebagainya, sampai mau tidur lagi apa amalannya, itu dibahas di dalam bagian yang pertama. Dan ini biasanya di kitab-kitab yang lain juga diterangkan bagaimana cara wudhu, cara sholat, zikir, doa dan sebagainya sudah sering. Nah, kita langsung pada bagian kedua yang kadang kita itu belum sampai atau kurang mendapatkan perhatian, yaitu Al-Qismu Tsani Al-Qawlu fi ijtinabil ma'asi. Bagian yang kedua yaitu pembicaraan di dalam menjauhi maksiat-maksiat. Pada saat sekalian, maksiat itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya itu durhaka, menentang, melawan, ya, melanggar terhadap syariat Allah SWT dan Rasulnya, itu namanya maksiat. Ma'asi itu jamaknya maksiatun,
ma'asi, maksiatun, ma'asi, al-maksiatu, al-ma'asi. I'lam annad dina satrain. I'lam ketahuilah olehmu annad dina analitini sesungguhnya itu tetap bagi agama satraini oleh dua bagian. Ketahuilah sesungguhnya agama itu memiliki dua bagian atau dua separuhan. Apa? Jadi agama itu ada dua bagian. Kalau misalnya ada semangka gitu, sering disebut dengan istilah apa? Belah semangka. Semangka belah jadi dua. Nah itu agama itu bisa digambarkan agama ibarat satu buah semangka belah jadi dua. Apa isinya? Ahaduhuma tarkul manahi wal akharu bil taati. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu tarkul manahi, meninggalkan larangan-larangan, wal akharu, sedangkan yang lain itu bil taati, melaksanakan ketaatan. Jadi beragama itu ada dua sisi. Satu sisi meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, sisi yang lain melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Istilahnya tarkul manahi dan fi'lu ta'ati, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan melaksanakan ketaatan, artinya melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Jadi yang kemudian dalam sudut pandang yang lain disebut dengan takwa, imtithalu awamirillahi wa istinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, mengenai apa yang harus dilaksanakan sudah diterangkan pada bagian pertama, dan ini sudah sering kita mengkajinya atau mendengarkan mengenai hal-hal tersebut. Yang sekarang kita akan diingatkan adalah wa tarkul manahi wal asyaddu. Wa tarkul manahi, dan meninggalkan larangan-larangan itu itu al-asyaddu, lebih berat, lebih dahsyat, lebih sulit gitu. Jadi kita dikasih satu catatan nih, antara melaksanakan perintah-perintah dengan menjauhi larangan-larangan itu pada rasanya lebih berat meninggalkan larangan-larangan, walaupun pada faktanya mestinya lebih ringan, betul? Ya dong. Nah, kalau melaksanakan itu kan artinya ada aksi, ada usaha, ya, ada modal, ada waktu dan sebagainya. Meninggalkan itu berarti kan santai, kan gitu. Kita diperintahkan sholat jamaah, pergi kita ke masjid, gitu. Kita dilarang menonton tontonan maksiat, terus ada dangdutan terkenal, penyanyinya itu suka pakai pakaiannya kayak gitu, tinggalkan, kan santai mestinya, benar? Orang lain repot-repot berjubel-jubel di lapangan, kita di rumah, kan santai mestinya, tapi rasanya lebih berat. Apa sebabnya? Karena dorongan hawa nafsu itu begitu gedenya gitu. Sementara daya tahan kita itu sangat terbatas, sehingga diam tapi susah. Aneh itu. Tapi pikir-pikir kok bisa gitu. Lo meninggalkan kok berat. Lo meninggalkan itu kan ringan banget sesungguhnya kalau bicara apa, tapi rasanya berat. Ayasqal wa ashabu min bil taati gitu. Maksudnya kata Imam Nawawi Al-Badani,
meninggalkan larangan itu rasanya lebih berat, lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan. Walidhalika kana aktsaru thawaban minhu. Walidhalika kana aktsaru thawaban minhu. Dan karena itulah meninggalkan larangan-larangan itu lebih banyak pahalanya daripada melaksanakan ketaatan. Coba. Jadi orang berdiam diri bisa jadi lebih banyak pahalanya daripada orang yang sedang melakukan sesuatu gitu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nah, kenapa demikian? Fa inna ta'ati yang diru alaiha kullu ahadin wa tarkas syahawati la yaqdiru alaihi illa siddiquna. Fa inna mana tadi itu? Jadi hilang ya bahasa itu. Fa inna ta'ati, karena sesungguhnya ketaatan. Kenapa taat ini namanya jamak manasik? Itu yang diru mampu alaiha atas at-ta'at kullu ahadin oleh setiap orang. Wa tarka syahwati, sedangkan meninggalkan syahwat-syahwat itu yang tidak mampu alai atas tarku syahwat illa siddiquna, kecuali orang-orang yang siddiq. Baina ta'ati yang alaiya kullu ahadin, sesungguhnya atau karena sesungguhnya melaksanakan ketaatan itu semua orang, setiap satu orang akan mampu melaksanakannya. Kenapa dikatakan setiap orang mampu? Ya karena memang ketaatan itu kan yang diperintahkan itu sekadar kemampuan. Contoh haji, dengan kau mampu. Kalau tidak mampu kan tidak wajib. Gitu. Melaksanakan ketaatan itu sebatas kemampuan. Sholat dan kuat berdiri bisa sambil duduk, dan kuat duduk bisa sambil tidur. Jadi kalau ketaatan itu semestinya semua orang mampu. Kalau yang tidak melaksanakan ketaatan itu ya karena kemalasan ataupun karena kemaksiatan belaka. Contoh sekarang ini nih, ada di antara saudara kita jamaah majelis taklim 1453 nggak bisa datang langsung ke Al-Fatih Center, bukan bisa ikut lewat apa ini? Instagram atau YouTube, ya kan? Terus mau alasan apa? Kan bisa. Kalau kita mau ketaatan itu bisa dilakukan karena sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi dinyatakan memang Imam Ghazali, karena sesungguhnya ketaatan itu setiap orang itu akan mampu melaksanakannya. Wa tarka syubhati wa tarka syahwati la yaqiu alaihi illa siddiquna, sedangkan meninggalkan perbuatan maksiat atau meninggalkan syahwat-syahwat tidak akan mampu atasnya kecuali orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar-benar. Walidhalika maka karena itu qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara as-su'a, man al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Al-muhajiru orang yang berhijrah itu man orang hajara yang meninggalkan Yaman, as-su'a akan keburukan, akan dosa, kejahatan, wal mujahidu dan orang yang berjihad itu man orang jahada yang memerangi Yaman, hawahu akan hawa nafsunya man.
Karena itulah Rasulullah SAW dulu pernah bersabda, al-muhajiru man hajara su'a. Orang yang berhijrah itu, sebagaimana sekarang sering disebut istilah hijrah, itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Nah, para saudara sekalian, mengenai masalah ini kita akan lihat kutipan keterangan di dalam kitab yang lainnya. Yang pertama adalah tentang hijrah. Ada keterangan dari Imam Imajib Al-Asani dalam syarah kitab Al-Hikam di Qadul Iman. Beliau mengatakan al-hijratu ya al-intiqalu min watanin ila watanin akharin bihaitsu yahjuru al-watan alladhi kharaja minhu wa yaskunu al-watan alladhi intaqala ilaihi. Hijrah itu artinya adalah berpindah dari satu tanah air atau satu tempat ke tempat yang lain, sekiranya ia meninggalkan tanah airnya atau tempatnya yang ia keluar darinya itu, dan kemudian dia tinggal di tanah air atau di tempat yang ia berpindah padanya. Wa yauna min thalathati umurin, dan hijrah itu di sini dari beberapa perkara. Hijrah itu ada 3 perkara. Min watanil maksiati ila watanil ta'ati. Yang pertama adalah hijrah, pindah dari tempat atau ibaratkan itu dari desa atau dari kota atau dari negara atau dari suatu tempat, di situ adalah tempat maksiat, menuju kepada tempat taat. Itu namanya hijrah. Yang kedua, wamin watanil ghablati ila watanil yaqdati. Dari tempat kelalaian menuju kepada tempat kesadaran. Kalau kita ini di suatu tempat yang di situ maksiat merajalela, ya bagusnya hijrah. Kalau kita tidak mampu merubah keadaan atau kita tidak mampu bertahan dengan iman kita, hijrah. Atau di satu tempat di mana kita di sana itu akan kebawa kepada kelalaian, hijrah ke tempat di mana kita itu akan mendapatkan kesadaran. Wa min watani alamil asbahi ila watani alamil arwah. Atau dari satu tempat di mana di sana itu kita cuman sampai kepada alam asbah, bicaranya cuma materi saja, bicaranya cuma jasad saja, menuju kepada satu tempat di mana kita masuk kepada alam ruh yang dibicarakan dalamnya mengenai hal-hal yang menyangkut ruhiyah, ya. Sehingga nilai tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya materi, namun sampai pada yang namanya ma'nawi. Kalau taqulu min watanil mulki ila watanil malakut, atau kamu katakan bisa juga dari tempat yang merupakan alam mulk, ya, alam zuhir, alam materi, menuju kepada alam malakut, alam yang sifatnya ruhiyah. Atau kalau alam mulk itu bumi, alam malakut itu langit. Atau min watani ila watanil makna, atau dari tempat yang hanya materi kepada yang sifatnya maknawi. Atau min watani ilmi yakin ila watani ainil yakin, atau hakil yakin, atau pindah kita dari tempat yang hanya sekedar ilmu yakin sampai kepada ainul yakin, atau sampai kepada hakul yakin. Dan pada saat sekalian, kita ini ngaji, ya, menggunakan kitab yang orang sebut kitab kuning, atau menggunakan kitab di mana yang dari dulu itu menjadi bacaan. Gimana gini, dulu Imam Ghazali menyampaikan kata-kata seperti ini. Nah, ini kemudian ditulis oleh muridnya di
kutip masuk kemudian ditulis kembali, diperbanyak, narasanya dicetak. Kita ingin gini, ketika kita mendengar Imam Ghazali dulu pernah mengatakan begini, kalau bisa kita ingin dengan langsung kata-kata beliau dulunya itu seperti apa gitu. Sekarang kalau kita cuma membaca terjemahannya itu tidak bisa benar-benar mewakili apa yang beliau katakan. Betul? Jadi masalah misalnya gini, kalau saya sampaikan di depan para santri di rumah itu, kalau kita ngaji, contoh kita ngaji kitab Tafsir Jalalain, niatan kita itu bukan sekedar ngaji kepada kiai atau ustadz yang di depan itu, bukan, tapi ngaji kepada Imam Jalaluddin Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Itu dulu beliau yang menyampaikan ketika menafsir Alif Lam Mim, Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Itu beliau mengatakan begitu, Allah yang lebih tahu kehendaknya dengan kalimat Alif Lam Mim, Yasin dan sebagainya. Nah, sementara mudaris atau guru atau kiai atau ustadz yang baca itu sekedar membantu kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau itu, tapi itu pun tidak akan mungkin 100%. Kenapa? Ketika mengungkapannya itu tiap orang beda-beda. Jadi gini loh, pada saya kitab ini kalau bagi saya pandang itu kayak wayang itu loh. Wayang itu kan kulit digambar, ditata, terus kemudian lagi apa namanya? Diwarnai itu ada namanya, itu namanya apa ya? Coba cari istilahnya. Terus dikasih kabin. Itu wayang gitu. Beda-beda jalan, beda-beda kemampuan menghidupkan wayang itu, tuh enggak? Tuh loh. Kalau sekedar wayangnya doang kita bisa beli, asal duitnya banyak, beli seperangkat kalau perlu, yang paling gede kalau perlu. Tapi kita ini butuh orang yang ahli, yang dulu ada dalang tapi wafat dalam usia mudanya, Dalang Seno Nugroho. Itu orangnya satu, tapi kalau udah mainin wayang kayak orang banyak gitu. Dan orang itu mau semampu untuk menunggu dia ngomong sendiri, dan bayarnya mahal lagi, puluhan juta dalam semalam itu bayaran. Dan kita juga sama, tiap ustadz, tiap kiai bacanya beda-beda, betul enggak? Tapi yang penting kan dari aslinya begitu. Nah, pengungkapannya tiap orang beda-beda, baik itu dari kemampuan maupun logat maupun kejiwaan. Kadang-kadang kan kita gini, ngaji kitab kalah sama nyanyi dangdut. Gimana sih? Lah kalau nyanyi dangdut itu di TV itu kurang penjiwaan, dikritik oleh juri. Tapi gara-gara kurang penjiwaan, kurang cengkok, kurang ini, kurang itu. Nah, kitab ini kan ketika itu dulu Imam Ghazali menyampaikan kan pasti beliau punya satu hirah tertentu, saya kira ikram gitu kan. Analitini satraini, ketahuilah sesungguhnya agama itu memiliki dua bagian. Kan ketika menyampaikan ilham itu berarti banyak yang belum tahu, sampai harus kasih tahu kan gitu. Nah ini kan di sini kalau kita ngaji langsung kitabnya, kita bisa mencoba gitu, membayangkan dulu Imam Ghazali menyampaikannya seperti apa. Nah kalau terjemah, ya kita berarti ngikutin maunya sama terjemah itu. Kalau kita tidak mendapatkan bahasa aslinya, ada kan orang yang mengutip tapi dia nggak tahu bahasa aslinya, biasanya kurang yakin dan kadang keliru. Saya pernah dulu zaman saya sekolah itu ada khotib luar biasa semangatnya, dia dalilin, saudara-saudara, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap raja. Rasul bersabda, utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Mantap deh kan?
ini kan sebetulnya ketukar ini. Karena utlubul ilma, gitu kan? Misalnya utlubul ilma minal mahdi ila mahdi. Kalau yang faridotun itu adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Kenapa begitu? Berarti dia itu baca terjemah, tapi dia sendiri tidak ngerti bahasa Arab, sehingga ketika mengucapnya keliru tidak terasa. Kalau yang udah tahu bahasa Arab kan tahu tolabul ilmi artinya menuntut ilmu, utlubul ilma artinya tuntutlah ilmu. Beda, utlubul ilma itu kalimat perintah, bil amal, tolabul ilmi itu masdar. Nah di sini, dan dulu zaman Samudra saya dikasih tahu oleh guru kami namanya Kiai Makin Syabri, kamu tidak akan bisa memahami isi kitab dengan sebenarnya sampai kamu itu mendapat yang namanya Dhawqul Arabiyah, rasa bahasa Arab, gitu loh. Jadi di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab itu supaya dapat kira-kira ini dulu mau ngomong gimana atau mau menyampaikan apa. Seperti ini, tulisan atau pembicaraan orang Jawa itu kalau orang yang tidak ngerti bahasa Jawa tidak akan bisa menangkap sepenuhnya pesannya. Contoh yang di sini ada orang Jawa. Nah gini nih, coba orang Jawa nyebut panjenengan, ya, sampean, kowe, dapurmu, congkrongmu, raimu. Terjemah bahasa Indonesia apa? Terjemah bahasa Indonesia apa? Ya yang pendek aja lah. Ya, panjenengan, sampean, kowe, apa? Kamu. Padahal sebetulnya yang ngomong itu dia punya sesuatu dalam ucapan. Panjenengan dia menghormati, sampean sederajat, kowe kayaknya sama yang di bawah. Kalau lagi dongkol dapurmu, congkrongmu. Ini kalau tidak ngerti bahasa Jawa tidak bisa menangkap pesannya apa. Sebagaimana bahasa Arab kan gitu. Yang kita minim-minim gitu. Kalau dengan menggunakan kitab seperti ini, moga-moga di antara sir ataupun pesan-pesan tertentu yang dulu beliau para mu'alif atau Imam Ghazali atau Imam Nawawi Al-Badan ini bisa ketangkep baru entah berapa yang kita bisa itu. Gimana sekalian, ini mengenai masalah hijrah. Kemudian ada tadi disebutkan tidak bisa meninggalkan larangan-larangan itu kecuali siddiqun. Nah mengenai siddiqun itu kita bisa dapatkan beberapa keterangan, misalnya berdasar pada surat Az-Zumar ayat 33, atau sebelumnya ada surat An-Nisa 69, wa may yuti'illah war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Di sini lafaz siddiqun atau siddiqin disebut orang yang taat kepada Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang memberikan nikmat atas mereka, para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Lalu di dalam surat Az-Zumar sebutkan walladzi jaa'a bisyirki wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan kebenaran. Kebenaran ini di dalam tafsir Nawawi disebutkan waladzina jaa'a bisyirki ay bil qur'ani wa tauhidi. Orang yang datang dengan membawa sidik, dengan membawa kebenaran, membawa Al-Quran, membawa tauhid, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dia itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya,
Siapa orang yang menangkan itu? Abu Bakrin washabu, Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang takut al-kufur akan kekafiran, wasyirkan dan syirik, wal maisah dan perbuatan-perbuatan keji. Kalau kita lihat contoh sosok si pikun adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau itu ya, mendahulukan keimanan daripada pemikiran. Maksudnya gitu, asalkan itu ayat Quran, asalkan itu yang bisa yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, beliau udah langsung percaya. Gitu. Contoh, ketika dulu ada peristiwa Isra dan Mi'raj, itu gara-gara Rasulullah menyampaikan kabar beliau pada malam itu diisra dan mi'rajkan oleh Allah. Ada orang yang tanya bima jadi ragu. Oh, ternyata benar juga kata orang, kata Muhammad itu gila. Mana mungkin? Gitu. Kalau yang tadinya sudah ragu langsung mortal aja. Tapi ketika kabar sampai kepada Abu Bakar, siapa yang menyampaikan? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kalau beliau yang menyampaikan, jangankan yang cerita model kayak gitu, lebih aneh lagi saya bertanya. Nah, itu namanya Siti. Kalau kita buka juga dalam keterangan yang lain, di kalangan Nabi dan para sahabat, memang sikap kepada Al-Quran itu ditadbik qabla nadhariyah, mendahulukan penerapan daripada analisa. Jadi gini, kalau ayat Quran turun, yaudah diamalkan. Suruh pakai kerudung, pakai kerudung. Suruh berjilbab, pakai jilbab. Suruh jangan makan babi, jangan makan. Suruh berhenti minuman keras, tidak minum. Permasalahan mau diskusi, ini kenapa dilarang? Ini kenapa kok diberitakan? Silakan, tapi sudah dilaksanakan. Jadi bicara tentang hikmah, analisa, ya, diskusi, silakan. Tapi pengamalan langsung. Zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang itu kan diskusi dulu panjang lebar, ngamalinnya nanti. Nah, bahayanya ketika diskusi tidak ketemu intinya, cuman putar-putar debat. Nah, bahaya. Nah, kenapa? Kita bukan sidikin. Nah, orang yang tidak sidikin, nah biasanya tidak sukses meninggalkan larangan. Oleh karena itu Rasul bersabda, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jada awahu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Sedangkan orang yang berjihad adalah orang yang berjihad, orang yang memerangi atau mengendalikan hawa nafsunya. Nah, inilah pembukaan dalam Al-Qism Tsani Al-Qawlu fi Ijtinabil Ma'asi. Kemudian wa'lam annaka innama taqsillaha bi jawarika wa hiya nikmatun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka sungguhnya engkau itu innama taksi sesungguhnya maksiat olehmu, durhaka olehmu Allah akan Allah, bijawarihika dengan anggota-anggota badanmu. Wahia, sedangkan dia anggota-anggota badan itu nikmat minallahi dari Allah alaika atasmu, wa amanatun dan amanah ladaika di sisimu. Pasti anatuka binikmatillahi, fasti'anatuka binikmatillahi ala maksiatin ghayatul kufrani. Fasti'anatuka, dan
menjadikan pertolonganmu binikmatillahi dengan nikmat Allah ala maksiatin atas kemaksiatan, itu ghayatul kufrani, puncaknya kekufuran atau maksimalnya kekufuran. Wahianatuka, dan pengkhianatanmu fi amanatin, di dalam amanah istaudaaka, yang menitipkan akan amanat Allah Ta'ala, itu ghayatul dunyani, puncaknya melampaui batas. Para saudara sekalian, mari kita cermati baik-baik pesan Imam Ghazali. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarika. Ketahuilah, sesungguhnya engkau itu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, menentang Allah, kurang ajar kepada Allah dengan anggota-anggota badanmu. Betul. Jadi kalau memang bisa maksiat nggak pakai anggota badan, silakan. Gimana caranya kira-kira? Nah, ini kita harus menginsafi. Imam Ghazali sampai berpesan, ketahuilah sesungguhnya engkau itu maksiat kepada Allah menggunakan anggota-anggota badanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa ya nikmatun minallahi alaika, padahal anggota-anggota badan itu adalah nikmat dari Allah untukmu. Wa amanatun minka, dan amanah dari Allah pada sisimu. Diberi nikmat, diberi amanah, mestinya digunakan untuk mendekat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berjuang di Allah. Tapi yang terjadi, fasti'anatuka binikmatillahi ala maksiatin ghayatul kufrani, menggunakan, menjadikan pertolonganmu dengan nikmat Allah untuk maksiat, itu adalah puncak, itu adalah maksimal kekufuran. Nikmat diberi oleh Allah, nikmat itu adalah karunia dari Allah, malah dijadikan sarana untuk durhaka kepada Allah. Kalau kita ini jadi bos, punya karyawan, dikasih kenikmatan, misalnya apa, dikasih uang yang banyak, kok malah uangnya itu digunakan untuk menentang kita, kok menentang kita? Jadi dikasih uang yang banyak, terus beli HP yang canggih, waktu kerja malah main game, waktu kerja malah chattingan gak benar, dipanggil bos nggak nyaut-nyaut karena terlalu konsentrasi pada gamenya itu. Bagaimana coba? Atau kita punya anak, udah diberi semua uangnya tapi durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, melimpahkan nikmat padanya, tapi kenikmatan itu justru kadang dijadikan manusia sebagai sarana maksiat kepada Allah. Itu namanya ghayatul kufran, puncak kekufuran. Wa yanatuka fi amanatin istauda'aka Allah Ta'ala ghayatul tughyan, sedangkan pengkhianatanmu di dalam amanah yang Allah titipkan ia padamu, itu adalah merupakan puncak perbuatan melampaui batas, melanggar apa? Melanggar batas tuh, menerjang tatanan itu namanya. Imam Ghazali memberikan pesan pada kita, ba'duka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ba'duka, maka anggota-anggota badanmu itu ra'ayaka, rakyat-rakyatmu. Fanzur, maka perhatikanlah mereka, kaifa tar'aha,
bagaimana engkau menggembalakannya. Fakulukum, maka setiap kamu sekalian itu ra'in, seorang penggembala. Coba saya begitu, maksudnya pemimpin. Wa qulukum, dan setiap kamu sekalian itu mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban an-ra'iyati, dari penggembalaannya atau kepemimpinannya. Ini sudah sering kita dengar hadis Nabi SAW, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, di mana biasanya setiap muslim pemimpin dan setiap muslim akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kita ini adalah sebagai pemimpin anggota-anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau baik mau buruk tergantung yang mimpin, yaitu diri kita sendiri. Hari ini pada jam ini, kalau kita mau, kita sedang di rumah santai-santai nonton TV, betul nggak? Nonton sinetron. Apa sinetronnya? Orang yang suka nonton sinetron itu benar-benar orang yang tertipu. Saya juga. Gimana? Dengar atau menyaksikan sinetron, pemainnya marah, kita marah. Padahal di sana marahnya itu bohongan, kita marahnya benar. Di sana nangis, nangisnya bohongan, kita ikut nangis benar. Apa dengannya tertipu? Dia di sana itu kerja, bayarannya mahal, sekali syuting bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Kita buat kubur, buat jasa. Kalau kita mau, kita sering itu. Tapi hari ini luar biasa. Kita di sini lagi di majelis taklim. Kalau kata Masjid Almarhum dulu, masjid kami itu majelis dibentak orang lagi. Makanya kalau ngajinya model bersahabat, emang itu sifat masjid kami. Oh, ada yang protes belakang, emang Pak Ustaz orang alim. Alasan nih, dia bukan orang alim, tapi insya Allah muridnya orang alim. Begitu, guru-guru saya sama alim. Beliau Bisri, Kepala Bisri, Malim Sayyid Jami, Ismail Amsir, Ismail Rashad, Dr. Fatwa, insya Allah alim-alim. Atau yang berwafat kemarin dekat dari sini, Kiai Sayyid Abdul Ghani Imam, juga ahli hadis, ya basmal, tuh alim insya Allah. Kita di sini duduk, masya Allah. Nabi bersabda, wa inna talibal ilmi yastaghfiru kull syai' hatta litanfil bahr. Sungguhnya orang yang menuntut ilmu itu dimohonkan ampun dari setiap suatu, sampai ikan-ikan di lautan. Jadi kalau ada yang merasa punya banyak dosa, pembersihan dosa paling efektif efisien, datang ke tempat menuntut ilmu. Menuntut ilmu, hati-hati. Ke pengajian belum tentu, karena sekarang pengajian ada yang cuman happy-happyan. Waktu pengajian dari awal sampai tertawa dulu. Ilmunya yang mana? Gitu. Mikirnya gimana? Cuman bercanda biar apa heboh, kadang nyerempet-nyerempet. Apa enggak boleh? Ya boleh, tapi proporsinya harus wajar. Ini sebetulnya kajian keilmuan atau stand up komedi. Zaman akhir kan luar biasa. Para panitia pengajian menurut saya tuh nakal. Nakal yang mana? Manggil tukul gak kuat bayarnya, manggil ustadz lucu beres urusan. Atas nama pengajian dapat lucunya, mudah bayarannya. Tapi masalahnya apa? Pesan-pesan yang kita maksud tidak sampai-sampai. Nah, buktinya apa? Pengajian dari dulu sampai sekarang kalah melulu bawahnya. Pemilihan ini kalah. Berarti kesadaran kita kan belum ada kalau gitu. Hirau Islam kita belum ada kalau begitu. Kemana arah daripada pembinaan kita? Kok bisa ada orang ahli ngaji tapi yang dipilih untuk memimpin
di tengah-tengah kehidupannya itu justru orang-orang jahil atau orang-orang kufur. Jadi pada saat sekalian ya, kita yang perlu bersyukur, jangan sampai kita berlarut-larut menggunakan nikmat dari Allah untuk maksiat kepada Allah, atau kita justru mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ghayatul dunya. Anggota badan kita ini adalah ibaratkan rakyat, kita pemimpinnya, kita harus tanggung jawab atas tiap anggota badan itu. Nah, yang pertama yang mau diingatkan adalah wa'lam anna jami'a dhaika sadasadu alika fi arasadil qiyamati bi lisanin talqin dharqin tubiuka bihi an ru'usil khalaiki. Wa'lam, ketahuilah anna jami'a dhaika, akan sesungguhnya semua anggota-anggota badanmu itu sadasadu akan menyaksikan alaika atasmu fi arasadil qiyamati, di halaman kiamat atau dalam pelataran kiamat, tulisanin dengan lidah tolkin yang fasih, dalkin yang fasih juga, tuntihu yang akan membuka aib, ia a'dhuka, akan kau dengan lisan yang tolkin dalkin itu ala ru'usil khalaiki, atas kepala manusia. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala wa Ta'ala, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala, yawma tashhadu, di dalam hari menyaksikan alaihim, atas mereka manusia, al-khalaik, alsinatuhum, oleh lidah-lidah mereka, waidihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima, dengan apa saja, kanu, yang ada yang mereka itu, ya manuna, mengamalkan atau melakukan yang mereka khalaik. La haula wala quwwata illa billah. Wa'lam anna jami'a dhaika sadasatu alika fi arasatil qiyamah. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya semua anggota badanmu itu akan bersaksi alaika. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, kalau alaika itu artinya memberatkan, menyusahkan, apa istilahnya, menuntut. Kalau oraka, nah itu bagus, manfaat. Makanya kan kita kalau doa itu dalam baca Quran ini, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya Allah, jadikan orang itu menjadi hujjah lana, manfaat bagi kami, membela kami, meringankan kami, mengangkat harkat martabat kami. Nah, kalau dalam doa biasa dilanjut wala taj'alhum hujjatan alaina, jangan jadikan jadikan orang itu sebagai hujjah yang menuntut kami. Nah, di sini Imam Ghazali memilih kalimat peringatan, ketahuilah sesungguhnya anggota-anggota badanmu akan menyaksikan alaika, atasmu, artinya bisa memberatkan kamu, memayahkan kamu, menyusahkan kamu di dalam pelataran kiamat atau halaman kiamat atau di dalam peristiwa di kiamat, lisanin talqin dalqin, dengan lisan, dengan lidah yang fasih, ay fasihin
maksudnya adalah fasihin ada bil mantiki, ya, begitu fasih di dalam berbicara itu. Apa yang dilakukan orang utama itu? Tu'dibuka bi'ala rusul khala'iq, anggota-anggota itu akan membuka aibmu, membuka rahasia-rahasiamu. Dalam pesan disebutkan ayat taksibul aqwamu masawika, anggota-anggota itu akan membuka keburukan-keburukanmu dengan lidahnya yang fasih itu di hadapan kepala-kepala manusia, ay'ayunihim, di depan mata-mata mereka manusia. Ini sudah disinggung oleh Allah SWT dalam beberapa ayat, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yawma tashhadu alaihim alsinatum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari akan menyaksikan atas mereka manusia, lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Menyaksikan apa? Menyaksikan apa yang adalah mereka manusia itu mengamalkannya. Min qaulin, yang berupa ucapan, wa fi'lin, dan perbuatan. Wa yaumul qiyamah, itu pada hari kiamat. Inna ta'ala, Rasulullah SAW yuwafihim jazahum haq, karena pada hari kiamat itulah Allah Ta'ala hak akan memenuhi balasan-balasan atas perbuatan-perbuatan manusia. Mungkin ada yang mengatakan, wah nanti di pengadilan akhirat ya yang penting kita bisa bersilaturahmi, kan beres kayak di dunia, ya kan? Asal pinter bermain kata-kata kan selamat. Di dunia sering begitu. Oh lain, baca baik-baik. Muqala dan telah berfirman Allah Ta'ala dan surat Yasin yang biasa kita baca. Allah Ta'ala berfirman, kalau tadi itu surat Nur, sekarang surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna, oh ya. Kalau telah berfirman Allah Ta'ala, al-yawma, pada hari ini, maksudnya di kiamat, nahtimu, menutup oleh kami, mengecap oleh kami, dicap jelas, ala wajib, atas mulut-mulut mereka manusia. Batu kalimu dan akan berkata-kata kepada kami. Aidihim, oleh tangan-tangan mereka, bertasyahud, akan bersaksi, arjuluhum, oleh kaki-kaki mereka, bima, dengan apa saja, kanu, yang ada yang mereka manusia yaksibuna, melakukan yang mereka manusia. Dalam surat Yasin kita sering baca, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat, ya, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup, kunci, pelas mulut-mulut mereka manusia. Jadi yang biasa main mulut tidak bisa lagi, mulutnya ditutup. Loh, kita bukan dilakban, tapi bukan hanya sekedar lakban, dilas kalau itu besi. Intinya mulut sudah tidak
bisa digunakan untuk membela diri. Mulut ditutup. Terus yang bicara apa? Waktu kalimun aydihim, yang akan berkata-kata kepada kami tangan-tangan mereka. Beruntung kali hari ini pegang kitab, terus nulis-nulis gitu. Nanti lama ya Allah, dulu saya pernah digunakan untuk menuntut ilmu ya Allah. Belum menuntut ilmu kok pakai tangan ini, pegang kitab, nulis catatan ilmu tangan. Terus bertasibah dulu kaki mereka bersaksi, benar ya Allah, dulu saya jalan ke tempat itu, saya menyaksikan apa yang dilakukan oleh tangan pun juga yang lainnya. Bima kalam yaksibun, dengan apa yang mereka itu lakukan. Menurut keterangan yang ditulis oleh Imam Nawawi, fakul udwin yang tiku bima sadara minhu, setiap anggota badan itu akan berbicara dengan apa yang pernah muncul darinya. Berbikai di hadal hadmi, berbikai di hadal hadmi wajani. Adapun di dalam tata cara penutupan ini, karena mulutnya ditutup, dikunci atau dikelas, ada dua sisi atau dua sudut pandang. Ada ya, maksudnya adalah Allahumma, ya maksudnya berpikir di hadal hadmi menjadi Allahumma anna wa ta'ala yushidu al-sinatahum wa yuntiku jawariyahum fadashadu alaihim wa anna dalika fi qudratillahi ta'ala yasir. Yang pertama, ini maksud Allah subhanahu wa ta'ala mengunci mulut-mulut manusia itu. Ini pendapat yang paling kuat. Allah ta'ala membuat lidah manusia itu tadi, lidahnya ada, mulutnya juga tidak dilakukan, tapi tidak bisa ngomong. Ada tidak orang Jawa cara kayak gitu? Orang-orang yang stroke, mulut masih ada, lidah masih ada, tapi ada ngomong tidak bisa. Nah itu bagi Allah SWT mudah membuat seperti itu. Mulut, lidah dan bisa bicara, wa yuntiku jawirahu, lalu Allah buat anggota badannya yang bisa bicara. Pada sekali lalu anggota badan itu satu sama lain saling berbicara dan saling menyaksikan, dan itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Amal satu kalau babi ya. Adapun masalah diam itu tidak ada yang samar sama sekali. Jadi kalau masalah buat manusia terdiam mulutnya itu ada sesuatu yang jelas, tidak ada kesamaran. Wa amma in taqu baina lisana udwan mutaharikun bi harakatin masusatin penjaja tahriku ghairihi bimisliha. Kalau lidah itu adalah anggota badan yang bergerak dengan gerakannya khusus, sehingga dari gerakan lidah itu muncul kata-kata, muncul suara, ya maka boleh saja, boleh bagi Allah SWT menggerakkan yang lainnya, semisal menggerakkan lidah itu bila Allah menghendaki. Wallahu ta'ala qadirun ala kulil mungkinati, dan Allah SWT adalah zat yang maha kuasa atas setiap perkara yang mungkin. Wajhul akhar annahum la yatakallamuna bi syai'in linqita'i aqdarihim. Ada pendapat lain mengatakan bahwa pada hari kiamat itu manusia tidak bisa berkata-kata dengan sesuatu pun, bukan sebetulnya karena dia tidak bisa bicara, tapi tidak bisa bicara apa-apa karena sudah putus udurnya atau putus ujarnya.
Kalau di dunia ya, orang itu bisa bersilat lidah membela diri, betul. Tapi di akhirat mau ngomong apa? Sebab kebohongan yang ditutupi dengan lidah itu tidak bisa lagi. Kan kalau di dunia coba ya, banyak hal-hal yang otak kita itu senewan mikirnya. Contoh, orang-orang kaya beli mobil itu dibebaskan dari pajak. Tapi konon kabarnya ada isu-isu gitu, sembako mau jadi beli sembako dan ada pajaknya, beli barang mewah malah bebas pajak. Itu kita otaknya itu agak miring gitu, miring. Tapi kalau kita ketemu sama pembela res, itu pasti dia tuh ada saja alasannya, betul kan? Misalnya apalagi yang melanggar prokes ya, dalam kaitan wabah ini, COVID, itu melanggar hukum dan bisa diancam hukuman, betul kan? Tapi seakan-akan seluruh Indonesia ini cuma satu yang salah, ya, semua datang. Tapi kalau kita ketemu sama pembela rezim, itu ada saja alasannya. Kenapa kerumunan yang di Tanah Abang, kerumunan di Megamendung salah dan harus dituntut ke pengadilan, bahkan harus dihukum sekian tahun, denda sekian juta umat. Tapi kerumunan orang pada beli McDonald kok tidak dituntut? Karena sudah minta maaf. Yang perkara yang satu ini minta maaf juga, tapi tetap dituntut. Itu akal kita itu miring kita rasanya. Apa kita yang terlalu idiot atau bagaimana? Kok tidak nyambung kita untuk bisa memahami hal seperti itu? Karena di dunia itu orang bisa berserikat. Yang namanya acara zaman dulu DLC itu sampai jam 1 tidak putus-putus. Karena semua berdalil dan berdalih. Asal pinter ngomong aja mah beres. Tapi di akhirat tidak bisa. Karena sebetulnya kan hal-hal seperti itu hanya bisa main di depan orang apa? Kalau di depan orang host, seperti misalnya dulu saya dengar rekaman pidatonya atau ceramahnya salah seorang kiai sebuah mursyid Torekor, namanya Kiai Asrisan. Orang bicara itu kan tidak hanya apa yang tampak, tapi kan menyikapi yang tersembunyi. Tapi tidak semua orang tahu itu. Segala bentuk dalil ataupun dalil yang kita ungkapkan itu kan kalau kita bicara sama orang awam. Kalau ketemu orang khos percuma. Karena walaupun kita ngomong 1001 alasan, beliau membaca yang di hati. Anda itu bohong. Itu kan? Ngomong paling beliau senyum doang. Silakan balas berkata. Hati Anda tidak mengatakan demikian. Itu di depan orang yang punya kekhususan begitu aja kita udah mati kutu. Ada kiai zaman dulu itu lah ketemu orang langsung kelihatan. Memang sih yang datang orang, tapi wajah yang tampak kucing, yang tampak tikus, yang tampak babi, yang tampak monyet, begitu, yang tampak buaya. Walaupun dia tidak ngomong, tapi khususnya bisa lihat begitu. Makanya walaupun ngomongnya 1001 senyum-senyum doang. Itu kalau yang beliaunya apa istilahnya bijak. Kalau yang orangnya itu apa lugas langsung semprot. Buaya pulang sono. Begitu maunya pulang. Ada yang kadang-kadang apa lugas begitu. Nah nanti di hadapan Allah kita mau apa? Karena alasan-alasan itu hanya sekedar apa? Permainan lidah. Hati kita tidak bisa berbohong. Tahu apa yang dimaksud itu. Oh, bicara tentang masalah apa itu yang kemarin gegeran itu yang
Pipang. Pipang misalnya kan. Oh, pipang itu maksudnya pipang apa yang dari Jawa Timur itu apa? Pipang. Hah? Pipang. Yang seperti itu kan bisa aja. Tapi kan Allah nggak tahu apa di hatinya sesungguhnya. Allah nggak tahu. Ada tokoh berbicara, ya, biar kelihatan Islami, mencoba mengucapkan kalimat thayyibah, tapi malah keluar kalau tapi kemudian oleh pembelanya tetap itu, ya tetap benar. Al-Fatihah itu semua kan permainan lidah, padahal sebetulnya bukan itu masalahnya. Kalau memang kita yang masih awam, ya mohon maaf saya salah ucap, bisa wasa belajar lagi kan beres. Nggak harus karena dia itu misalnya pembesar terus bener loh. Seorang profesor pun kan dia ahli di bidangnya. Profesor ahli nuklir belum ngomong nahwu belum tentu tahu, betul nggak? Itu yang tahu kan ustaz, santri, betul nggak? Wah santri pinter nahwu, ya santri ahli nahwu. Nanti bicara bidang lain, ya belum tentu juga. Orang ada penjelasan. Maksudnya, ya kalau kita itu keliru, ya minta maaf kan beres. Tapi kan kalau di dunia ada begitu 1001 alasan kita mau carikan pembenaran. Nah di akhirat nggak bisa. Jadi putus sudah hujah itu. Jadi la yatakallamuna bi syai'in liqita'i aqdarihim. Mereka tidak bisa ngomong apa-apa karena telah putusnya alasan-alasan mereka. Macam begini. Nih kita intermezzo dulu kan, kalau baca kitab terus kan pusing banget, betul kan? Saya udah melihat sidaknya ke mulai menurut pekerja. Makanya kita ngobrol-ngobrol dulu dalam kitab lainnya nasihat sebagai Inna Allah yahtaju bi arba'ati anfusin ala arba'ati nas. Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan berhujjah, berargumen kepada 4 golongan manusia dengan mengedepankan 4 orang manusia. Coba sekarang di dunia ini ada orang ketinggalan ibadah atau bahkan tidak ibadah, mau alasan apa coba? Coba sekarang munculkan alasan kenapa manusia di ibadah. Sebut satu aja misalnya apa? Yang membuat dia ada ibadah itu sebab apa? Kerja, sibuk. Ya baik. Nanti Allah akan panggil Nabi Yusuf. Jadi kepada para pekerja, kepada para abdi, pada para staf-staf, Allah akan berujar Nabi Yusuf, Indi ya abdi Yusuf, saya punya seorang hamba namanya Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Dia itu pernah menjadi budak di bawah kepemimpinan dan aturan pembesar Mesir, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Jadi kalau kemudian gara-gara sibuk jadi staf perusahaan apa atau terus kemudian tidak ibadah, itu alasan itu tertolak. Karena Nabi Yusuf udah kayak apa sibuknya sebagai seorang budak, tapi tetap ibadah. Terus apalagi kira-kira alasannya apa? Sakit? Udah disiapkan. Walal marra bi'ajub alis. Pada orang-orang yang di dunia sakit terhadap ibadah, Allah akan panggil Nabi Ayub. Intihat di Ayub wa maridun syadidan. Bapak Ayub dia pernah sakit, belasan sakitnya bertahun-tahun, sampai ibaratkan badannya habis dimakan ulat. Wa lam yatul ibadah, dia tidak meninggalkan ibadah. Ayo. Jadi intinya Pak, memang kamu itu tidak mau ibadah, bukan masalah sakit.
balik. Malas udah nonton. Malas itu udah pandang bulu sih. Mau orang kaya orang miskin kena cuma. Makanya sampai ada nanya kan, Allahumma ina'udzuka minal ajzi wal kasal wa na'udzuka min ghalabatil wa rijal. Sampai kita diajarin doa Rasulullah minta perlindungan dari malas. Jangan yang sifatnya sifat tapi kondisi atau apa namanya profesi gitu. Coba apa lagi saja? Udah punya uang? Miskin? Oh udah disiapkan. Wa alal fuqara'i bi salam kepada orang-orang fakir Allah telah siapkan Nabi Isa. Ini Isa Ibnu Maryam. Ini Abi Isa Ibnu Maryam. Saya punya Mbak Isa putranya Maryam. Wa farman bil ard, dia adalah orang paling fakir di muka bumi. Tidak punya apa-apa. Nabi Isa tidak punya apa. Tapi dia tidak pernah tinggal di ibadah. Nah, karena katanya fakir masih punya rumah. Fakir tapi masih bawa Android kemana-mana. Mau nyebut apa? Tidak ada istilah. Nabi Isa Islam itu fakir, tidak punya apa-apa. Ibadah jalan terus. Ayo mau nyebut apa lagi? Oh saya sibuk ngurusin urusan saya banyak. Kongoran saya. Allah akan datangkan Nabi Sulaiman Islam. Saya punya hamba namanya Sulaiman. Dia orang paling kaya di dunia. Dia menjadi penguasa harta, juga penguasa wilayah, rakyatnya dari manusia, namun juga makhluk yang lain. Tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Nah ini hal-hal seperti ini ya kita perlu siapkan. Kenapa? Ternyata hujah-hujah kita semua mentok di akhirat itu. Di dunia kita bisa hujah karena bisa menutupi apa yang sebetulnya ada dalam hati kita. Makanya kadang kita ya heran kok ada ya orang berani kayak gitu. Nanti kalau mati gimana cerita? Dan apa yang disabdakan Nabi itu ternyata wujud. Kan beliau udah bersabda kan, badiru bil amali. Ada yang mengatakan badiru bil amali shalih. Bersegeralah akan amal-amal saleh. Fitanan ketika muslim, karena fitnah maksudnya akan ada fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya orang tak bisa lihat lagi mana hitam, mana putih, mana benar, mana salah, mana batil. Yusri rajulun mu'minan, orang pagi-pagi masih beriman, berisi kafiran soleh telah menjadi kafir. Berisi mu'minan berisi kafiran, orang sore masih beriman, pagi telah menjadi kafir. Ya bimudinahu bi'alatin dunia, dia itu menjual agamanya karena harta benda dunia. Dulu sebelum diangkat menjadi pejabat, dia aktivis Islam ya, dan mengatakan tidak ada solusi atas masalah kita kecuali Islam. Ada yang mengenai itu. Begitu jadi pejabat ngomongnya lain. Itu artinya apa? Itu menjual agama dengan harta benda dunia. Di fenomenanya sudah ada. Kadang-kadang kita itu ketika belum mencermati apa yang mungkin orang sore beriman, pagi kafir, pagi beriman, sore kafir. Karena kekufurannya itu bukan berarti dia keluar dari Islam secara ikrar mengatakan saya keluar dari Islam, bukan, perbuatannya yang kemudian dia itu memasukkan dirinya kepada kekufuran. Qamalam yaqum bima anzalallah maulaika humul kafirun, orang yang tidak mau berhukum dan berturut Allah dia adalah orang yang kufur. Itu coba kalau ada orang menolak syariat Islam artinya apa? Dan dia masuk ke wilayah kekufuran, walaupun bukan berarti dia itu murtad keluar dari Islam, tapi perbuatan dia itu adalah apa namanya itu min ba'di ya af'al kufri, bagian daripada perbuatan-perbuatan kufur.
Baik, pada silakan kita ada yang mau ditanya itu. Silakan teman-teman. Ya. Kan lagi banyak masalah wawasan kebangsaan kita. Ya. Pilih Quran atau Pancasila. Banyak juga ASN sekarang ini untuk mempertahankan jabatannya atau pendapatannya, ya Terpaksa. dia terpaksa itu ya kan, bahwa dia Pancasilais gitu ya. Itu gimana tuh? Ukur apa gimana itu? Apa banyak juga yang mengatakan Allah Maha tahu kok semua. Ya itulah makanya dulu kan kita mungkin tidak kebayang gimana sih bentuknya orang bisa pagi-pagi beriman, sore kafir beriman, atau sore beriman pagi kafir, jual agama. Bisa punya agama saya jual gitu. Nah, sekarang kan kita baru mulai ngalamin secara gamblang bagaimana agama itu kayaknya mau dibeli orang gitu. Jadi kalau kita mau bicara secara saklek, ya kalau misalnya suruh pilih Quran atau apa, ya kalau saya pilih Pancasila, ya itu jelas-jelasan dia namanya kufur. Kalau kita mau jujur, gitu. Kalau yang maju ke dalam pancar itu memang orang-orang yang benar-benar dia itu hidupnya itu ya pilihannya itu jelas. Bagi saya itu Islam harga mati gitu, atau usul khatimah harga mati, ridho Allah harga mati. Nah, bahwa memang kita ini belum menjadi orang yang benar-benar sanggup di situ, ya itulah yang kita perlu sadari. Inilah contoh bahwa kita itu pada kondisi yang kadang-kadang itu dihadapkan kepada situasi sebagaimana orang dihadapkan kepada pilihan, pilih Allah atau pilih selain Allah, kan gitu. Nah ini ya kalau kita orang awam ya, karena masih takut kalau nanti tidak jadi pegawai bingung, ya dijawab yang biar aman, terus habis itu istighfar, obat, kan, perbaiki diri, kan masih hidup kan, ini ada nanti timbangan kan, gitu. Tapi tidak usah cari pembenaran. Ya, yang jadi masalah sekarang orang sering cari pembenaran. Nggak apa-apa bagaimana? Justru ini hanya namanya ujian hidup gitu. Kalau bagi yang sakral, contoh ini, saya punya beberapa teman, tadinya sudah nikmat sekali kerja di bank, bahkan pilkada ada PJ, jabatannya udah tinggi, gajinya udah gede, tapi lama-lama merenung gitu, juga makin nambah ngajinya. Istrinya itu suami istri di beda semua. Istrinya yang pertama berani keluar daripada kerja di perusahaan yang kalau kita mau jujur itu kan biarnya riba, betul. Akhirnya istrinya yang duluan keluar. Suaminya gampang bingung terus mikir gimana. Lama-lama juga akhirnya dia berani keluar. Dan karena keluarnya itu maunya sendiri, akhirnya kan tidak diberikan sama sebagaimana itu. Padahal kalau dia mau sabar dikit aja sampai usia tertentu atau ditawari untuk pensiun ini, oh dapat banyak. Jadi akhirnya kemudian dia keluar sekarang. Suami istri itu udah tidak kerja lagi di bank BCA, dan ibarat sekarang usaha apa aja, semua wira swasta. Ya masih hidup orang itu. Maksudnya walaupun dia ada kerja di BCA itu hidup gitu. Makan, dia punya mobil, punya rumah lain lagi ya. Selama ini dia usahakan. Ini akhirnya kalau ketika dia sampai pada titik kejujuran dirinya itu ditinggalkan. Tapi kalau bagi yang masih dalamnya kan bisa cehelah.
Oh boleh, asalkan tidak pada yang disebutkan kan, yang nanya riba itu kan yang melakukan riba, yang menjadi saksi riba, yang menulis riba. Ya kalau kayak itu kan nggak apa-apa, itu kan karena kita masih dalam kondisi belum benar-benar tekad di situ mencari hewan. Ya, kalau kita begitu ya bisa aja, tetapi nanti kita kenakan yang namanya larangan itu tidak hanya pada pelaku utamanya, termasuk pada hal menolong. Wala ta'awan alal ta'awun bil taqwa wala ta'awun alal ismi wal udwan. Jangan kamu sekalian itu tolong menolong dalam dosa dan perbuatan melampaui batas. Nah kalau kita berada dalam itu namanya nolong apa? Jadi kan bisa masuk, kita masuk pada itu. Tapi kan kalau saya sendiri termasuk yang tidak berani menyuruh orang keluar apa proses. Jangan menikmati kalau sesuatu itu kita tahu haram, karena dulu kita masuknya dalam kondisi belum ngaji atau belum paham. Setelah masuk dalamnya ngaji, nah jangan itu, tapi sambil tengok kanan kiri cari peluang lagi. Tuh, karena sama-sama apa namanya mawas diri. Oh itu dia loncat, terus tidak ada pegangan, bingung, kita tidak bisa nolongin. Dulu pernah terjadi di Jawa Tarik Bandung itu, Gelombang Agung lagi top-topnya itu melakukan gerakan penutupan tempat-tempat judi bersama jemaah. Tiap ada orang judi tutup, malaman memang yang pada judi tutup, udah kerja jadi bandar judi atau jadi apa pelaku judi. Kayaknya ramai datang ke pondok. Kami sudah tidak berjudi, tapi bingung di dalam kerjanya itu. Sekarang minta pondok nolongin mereka. Nah, gitu. Nah, disitulah kemudian dulu mulai ide dibuatnya dompet peduli umat, untuk kemudian membantu yang mulai pengusaha apa-apa. Karena harus juga ada solusinya. Apa yang bisa dilakukan agar mereka-mereka yang meninggalkan jalan-jalan mencari rezeki yang haram itu juga bisa melanjutkan kehidupan. Baik, silakan kalau ada yang lain. Ya teman-teman silakan. Ya Mas Iqbal dan kanan Maliki, Syafi. Ini ngomong-ngomong ngajinya bisa dipahami nih? Bisa. Bisa. Moga-moga ini apa namanya sirnya para kiai, para santri bisa kita dapatkan. Karena kita epok-epoknya kalau kata orang kamu itu kayak santri, bukan kita kuning. Nanti kalau ada ngomong bisa baca, jangan banyak tanya. Ini ada rahasianya, gitu. Megang aja, insya Allah ada, karena yang dipegang itu karyanya orang-orang ikhlas, insya Allah. Jazakallah khair Kiai Suparmoadi. Beberapa catatan yang bisa kami dapatkan di sini adalah bahwa kita mencoba menjadikan diri kita sebagai orang yang sidikin, yaitu orang yang membenarkan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana oleh Abu Bakar As-Siddiq, dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bagaimana kita bisa meninggalkan hawa nafsu, karena segala hujah yang nanti kita sampaikan di hadapan Allah itu tidak akan bisa diterima oleh Allah dikarenakan hawa nafsu kita.
Kemudian juga seluruh anggota badan kita atau maksiat itu diakibatkan oleh seluruh anggota badan kita, sehingga keingkaran atau kemaksiatan dilakukan oleh anggota badan kita yang merupakan nikmat dari Allah itu adalah puncak kekafiran, puncak pengingkaran, ya. Dan termasuk ke dalam orang-orang yang melampaui batas, ya. Dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak menjadi orang-orang yang pandai bersilat lidah membela kesalahan, berargumen dengan segala alasan, sehingga diingatkan oleh Allah bahwa kalau lisan kita akan dikunci, ya, dan yang berbicara adalah anggota badan kita, yang berbicara adalah tangan kita, yang berbicara adalah kaki kita, dan ini yang menjadikan kita senantiasa takut untuk berbuat dusta. Apa enggak Baik para sekalian, mari kita baca Fatihah sambil mohon kepada Allah apa yang kita mohonkan semoga dijabah pada Allah SWT. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil muslimat wal mu'minat. Allahumma salli wa ilman nafi'an kathiran wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa ila al-khairi qaribna wa an-syarri baina wa qudika wa inna dunyal akhirah. Allahumma la salla ila man jalta sala wa anta ila sita sala. Allahumma yassir lana amrana dunya wa akhirah wa qudika wa inna dunyal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril quran. Allahumma thabbitna bil iman wa thabbitna bit tauhid wa thabbitna bil ma'ani wa thabbitna ala dinika dinil islam. Ya Allah bismika ya tubi assalamualaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pelajaran semoga semoga menjadi jariah amal soleh buat beliau dan keluarganya, dan menjadi barokah buat kita semua. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.